Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan mata kuliah dari Psikologi Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada Ramon Armando Jultari dengan NVM D1180353. Yang kedua, ada Putri Adelia dengan NVM D1180354. Dan terakhir ada saya sendiri, Yuli Yuniar, dengan NVM D118034646. Baik, selanjutnya langsung saja kepada pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Adelia dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan pengertian kepemimpinan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, atau perusahaan sampai dengan pemerintah, sering kita dengar sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan serta kekuasaan, ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu sama lain. Menurut para ahli, menurut Hamaluyu SP Hasibun, adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagai dari pekerjaan dalam mencapai tujuan. Menurut Makobi, pemerintah pertama-tama seseorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dari dalam diri para bawahannya. Pemimpin yang baik untuk masa kini adalah orang yang religius, dalam arti menerima kepercayaan etis dan moral dari berbagai agama secara kumulatif. Kendati pun ia sendiri mungkin menolak ketentuan gaib dan ide ketuhanan yang berlainan. Menurut Davis and Philip, pemimpin adalah seseorang yang mendidikkan suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan pemimpin. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. Jadi, kepemimpinan itu dapat ditimbulkan kapan saja dan di mana saja. Apabila ada unsur-unsur sebagai berikut. 1. Ada orang yang dipengaruhi atau anggota, bawahan, pengikut, kelompok orang yang mau diperintah dan dikomandokan. 2. Ada orang yang mempengaruhi atau memimpin pemerintah, komando, dan pembimbing. 3. Ada pengaruh kepada suatu tujuan orang yang mempengaruhi atau memimpin. Peran dan fungsi kepemimpinan. 1. Perencanaan. Seseorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab perencanaan tujuan organisasi. 2. Fungsi memandang ke depan. Seseorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang ditujuan akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. 3. Fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seseorang pemimpin sendiri harus memberikan teladan baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya. Pemimpin sendiri tidak pernah mengingkar dan menyeleweng dari loyalitas. Segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 4. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut ril yang telah ditetapkan dalam rencana.
5. Fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. 6. Fungsi memberi motivasi. Seseorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberikan semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang teori kepemimpinan. Dalam teori kepemimpinan terdapat 5 teori. Yang pertama ada teori kepemimpinan sifat, yaitu analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan, yang kemudian teori ini dikenal dengan The Gridma Theory. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu diantara lain yaitu sifat fisik, mental, dan kepribadian. Yang kedua ada teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seseorang pemimpin yang berdasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah 2 hal. Yang pertama, ada yang disebut dengan koordinasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Yang kedua, ada disebut dengan struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahannya. Yang ketiga ada teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab dengan faktor itu, seseorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang keempat ada teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Dan yang terakhir ada teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Dari adanya berbagai teori kepemimpinan di atas, dapat diketahui bahwa teori kepemimpinan tertentu akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan atau leadership, yaitu pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap filsafat, keterampilan, dan sikapnya. Baik, saya Ramon Armando akan membacakan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Karakteristik yang khas dari gaya ini yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Yang kedua, gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini ada di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan darinya, sisanya melihat dari sisi keuntungan lawannya. Gaya kepemimpinan autokratik. Seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan autokratik dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Hal ini dilihat dari sifatnya dalam menjalankan kepemimpinannya sangat egois dan otoriter, sehingga kesan yang dimunculkan dalam karakter gaya kepemimpinan ini selalu menonjolkan keakuannya. Yang keempat, gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan seperti ini adalah umumnya mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya. Juga sabar, murah hati, segala bentuk kebajikan ada dalam diri pemimpin ini. Selanjutnya, masalah dalam kepemimpinan. Dalam memimpin, seringkali dijumpai masalah-masalah yang terjadi.
Biasanya, masalah itu timbul akibat dari 1. Kurangnya koordinasi. 2. Koordinasi dalam program kerja terdapat koordinasi antar pimpinan. Parahnya lagi, koordinasi yang buruk dapat mengarah pada komunikasi yang buruk pula. Komunikasi yang buruk antar pimpinan tersebut dalam sebuah program dapat berakibat pada program selanjutnya. Maka seringkali terjadi salah sangka dan salah paham di antaranya. Pengkaderan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kader berarti perwira atau bintara di ketentaraan. 2. Orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting di pemerintahan, partai, dan sebagainya. Praktik-praktik organisasi. Rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan, kebijakan, dan praktik personal. Selanjutnya, contoh studi kasus dan solusi. Pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan sebagai variabel intervening studi pada kantor pusat PT Asuransi Jasa Indonesia atau Persero. Kesimpulan masalah dalam penelitian ini adalah perlu meningkatkan gaya kepemimpinan untuk meningkatkan kepuasan kerja yang tinggi dan kinerja yang baik dari karyawan. Caranya dengan mempertahankan gaya pimpinan yang bersikap tidak ambisius dalam penelitian kinerja bawahannya. Pimpinan memperhatikan benar prestasi kerja bawahannya dan pimpinan harus lebih berpartisipasi terhadap kinerja bawahan. Caranya dengan memberikan arahan dari atasan kepada bawahan dan memperhatikan secara pribadi dalam mempromosikan bawahan bagi yang bekerja keras. Kesimpulan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan, serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin mereka. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintah pun sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemimpin berarti orang yang melaksanakan kepemimpinan tersebut. Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan tentu berbeda-beda, seperti gaya yang otoriter, demokratis, dan lain-lainnya. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang.